Shalom saudara-saudara terkasih yang menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kiranya Allah Bapa memperhatikan dan memberkati ketekunan kita semua dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, mari kita sama-sama memulai renungan dengan berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terukur dan setia-Mu yang tak berkesudahan. Betapa kami telah merasakan kebaikan dan kasih-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Pagi ini kami bangun dengan berkat kehidupan dan kesehatan, dan dengan penuh rasa syukur kami mau datang kepadamu untuk bersaat teduh mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan singkapkanlah kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kali ini diambil dari kisah Nabi Elisa membangkitkan anak seorang perempuan Sunem yang telah meninggal. Diceritakan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37, ada seorang perempuan Sunem kaya yang selalu berbuat baik kepada Nabi Elisa. Setiap kali Nabi Elisa pergi ke Sunem, ia pasti makan di rumah perempuan itu. Bahkan perempuan itu dan suaminya menyediakan satu kamar di lantai atas rumahnya untuk tempat Nabi Elisa beristirahat. Kemudian Nabi Elisa menubuatkan kelahiran seorang anak laki-laki bagi perempuan Sunem itu dan suaminya yang sudah tua. Ketika anak laki-laki itu sudah besar, pada suatu hari ia pergi kepada ayahnya di ladang gandum. Tiba-tiba ia menjerit, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Dan tidak lama kemudian anak itu meninggal di pangkuan ibunya. Ibunya kemudian membaringkan anak itu di kamar tidur yang disediakannya untuk Nabi Elisa. Setelah itu, ia pergi ke Gunung Karmel, tempat tinggal Nabi Elisa, untuk menjemput Nabi Elisa dan membawanya ke rumahnya. Setelah Nabi Elisa sampai di rumah perempuan Sunem itu, ia melakukan hal berikut ini. 2 Raja-Raja 4 ayat 34-35. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Setiap kali angka 7 disebutkan dalam Alkitab, artinya hal itu berhubungan dengan kesempurnaan atau hal-hal yang ilahi. Oleh karena itu, dalam kisah kebangkitan anak laki-laki perempuan Sunem ini, terdapat makna kebangkitan secara rohani yang dilakukan oleh Roh Kudus. Perhatikan bahwa terdapat 3 anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu mulut, mata, dan telapak tangan. Hal yang pertama, mulut. Mulut berbicara tentang kata-kata. Di dalam Mazmur 119 ayat 13 berkata, "Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan." Roh Kudus mengurapi mulut kita dengan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Kita bisa mengetahui bahwa kita telah dibangkitkan secara rohani apabila mulut kita tidak lagi mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia dan menyakiti orang lain, tetapi
kita membiarkan Roh Kudus memakai mulut kita untuk membangun dan menghiburkan orang lain. Hal yang kedua, mata. Mata berbicara tentang visi atau pandangan. Mazmur 119 ayat 18 mengatakan, "Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Roh Kudus menyingkapkan pandangan mata kita agar dapat melihat kebenaran firman Tuhan yang tadinya tersembunyi bagi kita. Kita bisa mengetahui bahwa kita telah dibangkitkan secara rohani apabila mata kita tertuju kepada Tuhan dan bukan pada masalah-masalah kita. Hal yang ketiga, telapak tangan. Telapak tangan berbicara tentang pekerjaan. Mazmur 119 ayat 44, "Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya." Roh Kudus mengurapi segala pekerjaan tangan kita agar memuliakan nama Tuhan lewat segala yang kita lakukan. Kita bisa mengetahui bahwa kita telah dibangkitkan secara rohani apabila kita bersedia melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, meskipun Nabi Elisa telah membaringkan dirinya di atas anak itu, tetapi kehidupan belum benar-benar terjadi sampai anak itu bersin 7 kali. Artinya, segala sesuatu yang kita katakan, yang kita lihat dan kita lakukan baru memiliki kehidupan atau kebangkitan apabila ada sentuhan ilahi di dalamnya. Tanpa Tuhan, segala pekerjaan apapun pasti sia-sia. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Kiranya kebangkitan rohani telah terjadi di dalam kita semua. Mari kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas berkat makanan rohani yang kami terima pagi ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa memakai kami untuk berkata-kata, melihat dan melakukan segala sesuatunya demi kemuliaan Tuhan saja. Sebentar lagi kami akan mulai melakukan aktivitas harian kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari, dan kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan negeri kami Indonesia. Kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa bagi tercurahnya hujan berkat bagi negeri kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.